Makasih masih di Kalau tempat. ada yang mau ditanyakan ke Bayus langsung saja ya daripada lupa. Dini, ada yang mau ditanyakan ke Bayus ya langsung ya. Bayusnya ini kayaknya jaringannya lagi kurang bagus. Sariwangi jaringan kurang bagus, Ledeng mah tidak. Gimana Cimahi? Gimana Geger Kalong Hilir? Geger Kalong Hilir mah bagus. Terus suka rasa naon Bu Fitri teh? Bu Fitri suka haji, Bu. Iya, suka haji. Gimana Pandang? Suka haji. Ya Bu Fitri di Sukahaji. Haji. Bagus di Cimahi masih ganas. Tapi gitu. Yang bodoh. Oke, kita tunggu Bu Ayusnya dulu. Gimana ini kesannya nih mahasiswa? Pelatihan ini gimana? Menambah wawasan ya? Selama ini teh yang tahu SPSS ya? Halo? Kok pada nggak nyaut ya? Nambah katanya Bu, bukan nambah wawasan, nambah bingung. Bingung ya Bu, SPSS sama Excel aja cina kata Abi. Nambah bingung katanya Bu, bukan nambah wawasan. Sama bingung ya. Untuk yang kualitatif mah perlu yang itu apa tuh Winstep sama apa barusan Atlas. Kalau yang kuantitatif mungkin yang bisa SPSS udah yang kuantitatif ya. Yang kuantitatif mah SPSS dengan saya aja ya. Ya Bella, workshop Bella. Wah, udah pada jago tuh tinggal. Nah yang ini yang memang yang kualitatif ya Bu Ella, selama ini mereka tuh masih manual banyaknya menggunakan mengolah datanya. Iya, coba dibandingkan nih yang apa yang skripsinya kualitatif tuh bisa tuh. Ini angkatan berapa sih nih? 2017 atau campur? Halo? Ada yang di yang 2016, 2015, 2014? Campur ya? Yang 2016 mau pada ujian mungkin ya? Iya, Bu. Ega teh dibimbing ibu ya? Kalau lupakan tuh. Enggak, Ega mah 2017 ya? Ega mah dibimbing saha gak? Lupa ibu. Welah ya? Kepala roho deui. Sampai pokoknya nu teu bimbingan pasti naoge ieu we kalupakeun. Bu Ella masukkan aja dalam mata kuliah yang seperti ini teh. Iya. Benar ya. Ya jadi jadi berkembang gitu. Misalkan metode kualitatif isinya tambah ini berkembang gitu. Tidak usah harus ditetapkan materinya ini, nggak usah jadi berkembang gitu kurikulum. Iya, misalkan saya suka SPS statistik itu teh pasti dengan pengolahan datanya gitu. Nah mestinya mah gitu ya. Iya. Jadi nanti kalau ada ilmu baru lagi yang berkembang, ganti lagi gitu atau tambah lagi terus gitu aja. Jadi jangan jangan dibuat rigid gitu kurikulumnya itu. Ya akan ada perubahan kurikulum ini tuh yang diseriut deh. Saya mau niasa nanti. Olam. MBKM sabar. MBKM teh mah aduh ya Allah Gusti. Itu teh jadi mahasiswa mau mulai luring lah saya mah asahara riwang keneh ya. Lihat kondisi sekarang. Apa sih berdasarkan informasi ini mas sambil ngobrol aja ya. Berdasarkan informasi dari fakultas semester depan itu kalau memang keadaan lebih bagus itu 25% yang Bandung Raya teh Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Madya Bandung yang ada di sekitar Bandung itu sudah mulai luring gitu. Kalau yang luar daerah belum kayaknya. Itu mau dicoba seperti itu gitu. Tapi kayaknya ini penyebaran COVID sekarang ini merebak terus ya. Ini COVID-nya udah bukan Delta lagi, udah apa tuh?
Ini Ya. mah cepat Dan banget, ini Pak Dadang. lebih cepat Iya. menghasilkan. Jadi kalau Lebih menurut saya parah ya, hanya- yang ini Iya. lebih parah Abid, ya. Abid, Ya. ini di stop recording dulu ya. Ini lagi internal. Ini Print screen ya. Ternyata berat Atlas itu. Jadi nge-lag. Nggak bisa diapa-apain tadi laptopnya. Ya. Ini ya, jadi coding-codingnya tadi tinggal pilih aja. Biasanya Ibu menggunakan auto coding yang paling ini, tapi setelah auto coding masih ada info-info yang lain yang perlu di code juga, akhirnya butuh coding-coding yang lainnya. Nah, ini kalau list coding itu berarti kita memblok pernyataan mahasiswa di sini dengan kode yang sebelumnya, seperti itu. Kalau quick coding, bukan, kalau list coding itu berarti memblok kalimat code yang sudah ada. Jadi pilih code-nya sudah ada, nanti diblok, kemudian kita memilih code yang sudah ada. Ini misal pengalaman orang lain, pengalaman terdahulu, kemudian ini ada tentang kondisi psikologi, karena di efikasi diri ada faktor kondisi psikologi. Misal ini menggunakan auto codingnya kondisi psikologi teh ini sedih, bete, kemudian lagi males, kayak gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan kodenya kondisi psikologi. Nah, berikutnya quick coding. Kalau quick coding itu berarti dari pernyataan mahasiswa ini diblok, kemudian kita menggunakan kode yang sebelumnya, maka langsung muncul kodenya. Jadi tinggal klik, maka kode yang sebelumnya langsung muncul, yang baru kita gunakan. Itu. Nah, kalau kodenya sudah selesai, nah ini kode-kodenya sudah kita buatkan, tinggal caranya adalah membloknya, kemudian tadi dimunculkan kode-kodenya. Nah, ini akan seperti ini. Jadi kode-kode yang sudah kita buat ini pengalaman sendiri, kemudian ada kode gender, kemudian belajar geometri, dan yang lain-lain. Jadi sudah membuat kumpulan kode-kodenya jika sudah selesai. Ini lumayan lama ya mengerjakan ini, karena kita harus menganalisis per kalimat dari yang ditulis oleh partisipan. Nah, diperoleh seperti ini. Setelah kita selesai mengkodenya, ini kita bisa menganalisis kata-kata yang sering muncul. Nah, ini tinggal digeser-geser analisnya, maka kan muncul seperti ini. Ini yang paling bagus ya, Bu Ayus, bagus ya. Iya, Bu. Jadi Iya, bagus. sering dilihat di gambar. Betul, Bu, betul. Nah, ini kalau analisnya digeser-geser, maka akan yang muncul itu yang paling sering ditulis oleh mahasiswa. Nah, ini yang paling ditulis oleh partisipan adalah saya. Nah, ini yang paling besar, ini berarti saya yang paling muncul. Nah, jika analis digeser-geser, diperoleh kata-kata ini nih bisa dimaknai gitu ya. Saya bisa karena saya belajar, mungkin ya, seperti itu, bisa dimaknai seperti itulah ya, kalau analisnya digeser-geser. Mengetahui banyak kode. Nah, ini kodenya yang tadi kita buat gitu ya, kode-kodenya. Nah, ini banyak kodenya. Belajar geometri, berapa kode yang muncul? Ini ada 109. Nah, ini groundingnya ini kita tuliskan nanti di artikelnya ya, data yang ini, karena ini bagus gitu ya, berapa kali muncul sih code ini. Kemudian ini belum terbiasa dengan soal open-ended, cuma satu pernyataan mahasiswa yang ada di file tersebut. Kemudian berpikir geometri ada berapa? Ada 26. Dimensi efikasi diri ada 1 temuannya. Kemudian ini dukungan orang lain ada 95. Jadi ternyata mahasiswa itu butuh ya dukungan orang lain. Jadi makanya dari berdasarkan penelitian ini, saya sejak saya menemukan ini, saya suka manggil mahasiswa yang 3 terbawah biasanya dulu mah waktu luring. Saya panggil ke kantor, ke ruangan, satu-satu, nggak langsung 3-3-nya. Kami ngobrol gitu ya, tanya apa sih masalahnya, kayak gitu. Apa kesulitan belajar geometri, kayak gitu saya tanya satu-satu, saya panggil satu-satu kayak gitu.
Dan alhamdulillah UASnya itu biasanya mereka meningkat gitu dari hasil diskusi itu teh. Kita temukan masalahnya apa dari mahasiswa itu. Saya butuh teman Bu, saya nggak bisa belajar sendiri, saya butuh penjelasan orang lain. Nah, nanti kita arahkan kira-kira teman dekatnya dia berdasarkan hasil UTS, siapa yang nilainya besar yang bisa menemani dia belajar. Biasanya seperti itu. Alhamdulillah adalah efeknya dari ini, ternyata dukungan orang lain ini. Ada yang menuliskan dukungan nggak asal dukungan, katanya harus dari dukungan orang yang tersayang, katanya kayak gitu. Iya Bu, ada yang menuliskan kayak gitu, dukungan dari orang yang tersayang, katanya. Dari Nyari bapaknya pasangan misalkan. atau etama. Ya, Ya, yang eta mah meureun pandang. iya. Iya, seperti itu. Nah, itu yang paling besar apa Bu Iis? Ini tentang Dari gender karena 200. saya kode apa gender karena di situ apa jenis kelaminnya kan memang udah dikategorikan dari ininya, dari responnya dia perempuan atau laki-laki. Jadi yang muncul adalah gender. Kemudian ini masih banyak sebenarnya ke bawahnya kodenya ada di mana ya? Ada di sini kalau nggak salah. Kodenya ada di sini nih ya. Nah. Ada banyak nanti bisa muncul kode-kodenya. Not responding lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini kemudian membuat kelompok. Nah, setelah kode-kodenya dimunculkan, kemudian kita membuat kelompok dari kode-kode itu. Kita kelompokkan berdasarkan teori yang ada. Misal belajar geometri ini mana nih? Nah ini yang dukungan orang lain, kemudian pengalaman belajar, kemudian pengalaman belajar sendiri, pengalaman belajar orang lain, itu dikategorikan sebagai sumber efikasi diri ya, kalau nggak salah, lupa lagi, udah lama ya. Nah itu pokoknya kita kategorikan dari kode-kode ini ke dalam grupnya. Ke dalam grup ada dukungan orang lain, kemudian pengalaman belajar sendiri, pengalaman belajar orang lain, dan kondisi psikologis seperti itu. Kemudian ada, yaitu adalah sumber efikasi diri, betul. Kemudian dari sumber efikasi diri ini saya kategorikan lagi menjadi sumber eksternal dan internal. Yang internalnya adalah pengalaman belajar sendiri dan kondisi psikologis. Sedangkan faktor eksternalnya itu adalah dukungan orang lain dan pengalaman orang lain, seperti itu. Karena di sini banyak juga partisipan yang menuliskan, ya kalau orang lain bisa, saya juga insya Allah bisa, seperti itu. Jadi ada pengalaman orang lain juga berpengaruh terhadap efikasi diri partisipan di sini. Kemudian kalau selanjutnya ada dimensi efikasi diri juga. Di sini ada tingkat kesulitan konsep dan yang lain-lain. Ada pengelompokannya dimensi efikasi diri. Selanjutnya, nah ini yang kita kerjakan setelah kode-kode ini, kita membuat networknya, hubungannya. Nah kalau kita klik tadi semuanya yang tadi ini, yang kode-kode yang sudah diblok ini, yang seperti ini langsung muncul networknya tapi jadi banyak banget gitu loh, banyak sekali. Nah, nanti dari network ini tinggal kita klik network, maka hubungannya itu akan muncul. Nah, dari sini kita analisis lagi berdasarkan teori yang ada seperti apa. Nah, kalau itu di kan grounded sama itu, dengan NPPO-nya, Bu Ayus? Iya Bu, seperti itu Bu. Jadi ini yang akhirnya yang diperoleh itu. NPPO berarti itu dengan NPPO ini dengan Atlas? Dengan Atlas, Bu. Tapi keluarnya sama dengan NPPO ya hasilnya? Sama Bu, di NVivo juga ada grounded temuan perkatanya yang kayak gini, ada di NVivo. Kemudian yang apa kata-kata yang tadi juga yang kayak gini ada di NVivo. Ada Bu. Oke. Ya. Nah, yang di akhirnya
Mana teh? Nah ini. Nah, kita membuat networknya. Nah, kalau networknya belum sesuai, maka kita edit-edit di sini. Di networknya kita bisa edit, kemudian kita gabungkan kode-kodenya. Nah, yang diperoleh itu seperti ini nih. Kalau di grounded kan harus dipilih yang axial codingnya mana, kemudian kondisi kausalnya apa, ini harus dipilih-pilih di sini berdasarkan teori yang ada di grounded teorinya itu di mana faktor yang mempengaruhi, mana faktor yang dipengaruhi, kemudian diagram-diagramnya juga kita tinggal desain aja di sini di atlasnya. Kalau nggak ada kata-katanya gitu, kita tinggal mengkliknya aja seperti itu. Ini hasil akhirnya ini seperti ini. Nah, prosesnya adalah seperti ini nih. Nah, ini sumber efikasi diri. Kita analisis, yaitu ada 2, ada internal dan eksternal. Nah, ini digabung-gabungkan. Panah-panahnya tinggal kita di sini aja nih, klik linknya kita buat seperti itu. Nah, kemudian terus ditambah-tambah, dikaitkan-kaitkan hasil temuannya seperti itu. Nah, mengatur hubungan antar kode. Nah, ini caranya seperti ini. Kita buat relasinya. Nah, ini. Jadi kata-katanya kan kadang nggak ada di sininya. Di sini tuh hanya ada ini, ada beberapa property of, kemudian is cause of, dan yang lain-lain. Tinggal kita tambahkan aja di sini jika tidak ada. Seperti itu. Kita juga bisa membuat warna-warnanya dari bagan-bagan yang kita buat. Jadi berwarna-warni seperti itu. Nah, jika sudah selesai, bisa di-save. Jadi kalau yang ada lisensinya, semua data yang tadi sudah ada kita berrecord, kemudian networknya, itu semuanya sudah di-save di atlasnya di sini. Jadi tinggal di-save. Nah, kalau yang trial itu tidak bisa nge-save. Jadi hilang lagi. Kalau mau buka ya dari awal lagi, seperti itu. Nah, gimana kalau cara membuka dokumen yang sudah di-save-nya? Tinggal ini aja, tinggal buka nama file di atlasnya, tinggal buka dokumen, maka coding-coding yang kita sudah buat itu muncul lagi. Ada lagi, network-nya juga ada. Nah, itu. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya itu dari atlas itu seperti ini nih. Jadi kita bisa menghasilkan kaitan-kaitan ini. Jadi kalau di grounded itu harus menentukan ini inti masalahnya apa, kemudian kondisi kausalnya. Jadi kita analisis di sini. Nah, ini hasil grounded yang tadi, yang temuan banyaknya kodenya ini. Nah, ini belajar paling banyak muncul 109. Kemudian ini gender banyaknya muncul segini, seperti itu. Ini hasil akhir. Oh, Bu Ayus, jadi diagram yang ya? tadi itu muncul setelah ini ya, setelah yang nomor 19 ini ya, yang slide 19. Setelah slide 19 ini keluar data seperti itu. Jadi ini tidak kita gambar sendiri kan ya? Langsung. Enggak, Pak. Jadi kita tinggal kalau gambarnya tidak sesuai, tinggal kita olah lagi gitu, Pak. Iya. Kita yang ngatur ya berdasarkan teori yang ada. Kan kalau itu dia kadang nyampur kemana-mana, jadinya si garis-garisnya juga, tabelnya juga. Jadi ini kita yang ngatur, Pak. Pandang? Ya. Yang waktu kita nguji si Surya itu loh, Surya Amami. Iya, makanya saya juga sama yang dibimbing satu lagi yang ini Marzuki ini sekarang mau sidang. Ini bagus saya bilang, berarti ini bikin sendiri yang ya. Iya, Pak Marzuki sama dengan saya kalau nggak salah pakai atlas bareng kan bimbingannya sama Pak Wahyu. Ya. Pak Surya pakai NVivo kalau nggak salah Pak Surya. Surya pakai NVivo. Jadi saya diajarin Surya. Iya, pakai tapi tidak ngerti-ngerti. Lebih susah Bu NVivo mah Bu. Saya juga pernah diajarin. Aduh, ya Pak dosen teh kumaha jagoan mahasiswa anak. Kalau dosennya udah tua, udah tidak bisa mengikuti. Bukan, kalau kita itu fungsinya ngagebregen, mendorong ya Bu, mendorong. Jadi nggak selalu harus bisa. Betul. Di kita mah dosennya teh pada luar biasa, tapi tugasnya juga luar biasa gitu. Jadi teh bisa fokus.
Kadang kalau ada ilmu baru yang seperti ini dan bukan Sudah bidang kita, dipanggil sulit panggilan darurat Bu Ella. sulit mengikuti gitu. Coba ini saya sambil apa? Coba ini. Tiga laptop sambil termasuk sambil ngasih nilai acan saya mah. Aduh, ya Allah. Terusin Bayus. Ya, jadinya untuk mencari kayak apa latar belakang juga enak pakai ini, pakai atlas seperti ini. Dan untuk kesimpulan bukan untuk di bab 2 juga untuk mencari kaitan-kaitannya itu antar teori juga enak pakai atlas setelah tahu mah. Jadi lebih ini gitu, lebih terstruktur seperti itu. Nah, mana coba? Ini hasil ini di bab 2. Nah, seperti ini hasil di bab 2 berdasarkan kaitan-kaitan teori yang sudah dituliskan di bab 2, jadi di akhirnya ditutup dengan diagram kajian literaturnya seperti ini. Jadi lebih enak aja gitu kita. Lebih bagus ya. Jadi baca juga kalau mau presentasi MBKM. enak. Iya, Pak. Iya, lebih enak presentasinya. Siapa Bu Ella? Kalau desain posisinya seperti ini sudah ada Saya dari akan aja atasnya. Pak. Jadi kita tinggal pilih diberikan ke mereka. circle atau pilih ortogonal, itu tinggal pilih. Jadi kalau di PowerPoint kan kita yang ngatur posisinya. Jadi ini kita pindahkan ini, kita pindahkan ini. Kalau atlas enggak. Jadi udah enak gitu. Tinggal klik jenisnya yang mana, petanya, nanti kita tinggal klik pilih. Seperti itu. Jadi lebih rapi. Seperti ini membuatnya. Ini teh udah pada beres nilai. Udah Bu, beres Bu. Bahagia ya yang sudah nilai beres. Ya Bu, lega Bu, beres. Ya, itu saja mungkin. Nah, kalau yang terakhir itu yang Turnitin. Kalau Turnitin itu ya syaratnya kita harus masuk punya akunnya dulu di Turnitin. Kalau udah ada akunnya, tinggal masuk. Nah, tinggal masuk seperti ini. Cuma apa ya? Turnitin teh saya nggak tahu settingnya. Kadang-kadang ya. Iya harus hati-hati Bu. Kadang ketumpuk dengan file yang pernah kita masukkan. Jadi saya nggak berani lagi masukin artikel sebelum disubmit. Takut kedetek gitu. Karena kalau belum disubmit sudah diterin, nanti pas dia diterin ku submitnya itu udah hampir bisa 100% itunya. Iya Bu, jadi betul. Jangan dulu. Iya, walaupun katanya kan di settingnya no repository kata waktu pelatihan teh. Tapi kadang malah masih kedetek gitu di jurnalnya teh Bu, seperti itu. Jadi sekarang nggak berani lagi masukin. Gitu. Saya kemarin pelatihan teritin dengan Jakarta kayak begitu. Jadi hati-hati katanya kalau memang belum disubmit jangan dulu ditenitin karena kalau ditenitin nantinya akan kedetek. Jadi ya harus hati-hati tuh untuk tenitin. Iya, betul Bu. Jadi saya nggak masukin lagi, termasuk disertasi saya nggak pernah masukin ke Turnitin kecuali sebelum ujian sidang oleh petugas di pasca seperti itu. Nah ini gampang sebenarnya kalau masukin mah tinggal submit file. Nanti kalau udah disubmit langsung muncul ini jumlah similaritasnya dengan file-file yang ada di web seperti itu. Tinggal diklik ini maka muncul akan kesamaan-kesamaannya dengan file-file yang ada di web. Itu aja. Jika Bapak Ibu berminat nanti saya kirim email yang bisa dihubunginya untuk membuat akun Turnitin. Nah, ini gitu. Itu aja kalau Turnitin. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Ya Bu Yus ya, semua yang tadi ya saya minta nanti ya. Baik Bapak. Sebentar daftar hadir ini belum dibuat Bu. Oh iya mangga Bu. Mangga. Sok ngobrol aja dulu. Bu Ella mangga ngobrol. Baik. Iya, baik. Terima kasih Bu Eyus yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan ini. Ini tidak hanya untuk adik-adik mahasiswa barangkali, tapi ternyata ada memang kita juga baru gitu ya.
Hanya satu hal barangkali yang perlu kami tekankan karena ini ada adik-adik mahasiswa, ada hal-hal baru memang yang terus dunia pendidikan, dunia teknologi itu terus berkembang. Seperti tadi sudah disampaikan, kadang-kadang kita itu ketinggalan zaman. Hanya secara konsep kami punya gitu. Artinya ya, ketika teknologi Anda yang harus selalu aktif mencari ke sana kemari. Nah, hasil teknologi itu biasanya ya kita tetap ketika kembali ke konsep biasanya tetap kita yang mungkin Anda perlu bimbingan di sana gitu. Nah, itu termasuk barangkali ketika Bu Eyus S3, saya yakin termasuk saya yang membimbingan dengan pandang cahaya gitu. Nguji Pak Surya Amami, saya tidak terus terang ketika belajar NPPO-nya, saya belum tahu NPPO. Cuma ketika bimbingan, ini tuh gimana? Kenapa kok hasilnya seperti ini? Si mahasiswanya yang ngajarin saya gitu. Nah, hal yang seperti ini tentunya kita yang lebih sepuhnya, hanya pandang nyebutnya, bahwa kita kadang-kadang agak ketinggalan. Tapi dari situ, dan tetap ketika bimbingan mah kayaknya ini kurang pas di sini, hadirkannya seperti ini, tampilannya, konsepnya seperti ini. Ya akhirnya luluslah jadi doktornya pandang kawari lu. Surya Amami itulah gitu kayak begitu. Bu Eyus juga barangkali mungkin tanpa mengurangi rasa hormat saya dan segala macam mungkin terkait dengan itu Pak Wahyudinnya belum tentu mahir di sini kan Bu Eyus ya. Betul, Atlas yang kayak betul. gitunya tetap gitu. Tapi Hanya temuan di akhirnya, ya temuan yang deh. tadi petanya atas arahan beliau setiap bimbingan, beliau ide-idenya. Gitu. Ya. Jadi kalau teknologinya mah kami kadang-kadang give up gitu. Nah silahkan Anda yang muda-muda maju terus terkait dengan ini. Tapi ya kelemahan kami di sini Anda yang harus menutupi gitu. Walaupun kita tetap belajar seperti ini bergabung dengan Anda semua. Terima kasih Bu Eyus atas pencerahannya buat kami juga. Tapi kayaknya kita perlu bertemu lagi Bu Eyus. Ada beberapa hal yang mungkin kita bicarakan, jurnal dan segala sesuatunya. Nanti kita ketemu lagi nanti jam 7 ya. Lewat nanti Zoom malam. gitu. Boleh? Oh, Bisa? Ya. Oke, Bu Aan, pandang saya barangkali ada yang mau disampaikan, Bu Fitri. Saya kira cukup Bu. Untuk para mahasiswa memang kita tujuannya ini yang utama adalah mahasiswa ya. Alhamdulillah ternyata Bu Fitri ada, Pandang Cahya ada ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin Bu Ella jangan lupa ini para mahasiswa untuk mengisi daftar hadir ya. Saya dapat pesan barusan WA dari Pak Jarnawi. Mohon maaf telat, saya saking asiknya melihat. Saya akan buka dulu apa isinya karena ini kalau tidak salah akan ada sertifikat gitu. Jangan sampai nama NPM itu menjadi kurang pas gitu ya. Harus benar. Kalau nggak salah Pak Jarnawi tadi itu minta Bella sertifikat baiknya ditanda tangan siapa gitu. Mungkin sama Pak Dekan sama Pak Jarnawi sebagai ketua panitia lah atau apa gitu. Nanti akan ada sertifikat, mudah-mudahan akan segera. Gitu. Terima kasih. Jangan salah ya ngisi daftar hadirnya. Oke. Terima kasih barangkali Pandang. Ini udah semua daftar hadirnya. Kita foto bersama lagi dong. Bu Fitri ada yang ingin disampaikan Bu Fitri? Enggak, cukup. Kita foto bersama lagi untuk yang apa sih? Ayo bergaya dulu saya jadi gaya. Sebentar, pesan ke mahasiswa, mungkin ini kan ilmu-ilmu baru seperti ini bagi mahasiswa ini pengalaman baru dan ke depan pasti akan digunakan terus ya, akan digunakan terus. Jadi kalau ada informasi seperti ini kuasai dengan baik ya, kuasai dengan baik ilmunya, kemudian kuasai dengan baik bagaimana cara Anda menafsirkan hasil dari ilmu tersebut gitu ya. Itu kalau kita sih ini udah pada sebentar lagi pensiun gitu ya, udah nggak begitu banyak bermanfaat lagi bagi kita sebetulnya gitu. Tapi bagi mahasiswa ke depan itu ini penting banget ya, adik-adik mahasiswa, coba pelajari dengan baik. Jadi jangan sampai hanya bisa menggunakan aja itu, tapi bagaimana menafsirkan dari hasil data yang diperoleh juga harus dikuasai dengan baik. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ella.
Ya, mangga, terima kasih. Bu Fitri, ada yang ingin disampaikan Bu Fitri? Iya Bu, saya kan baru ya di apa sih, sempat saya juga ikutan pelatihan sama Bu Iis ya Bu Iis waktu itu. Ya. Cuman memang apa sih namanya, untuk yang penelitian, saya biasanya di kuantitatif gitu, tapi banyak sekali ilmu yang makanya saya harus banyak praktek Bu, karena yang saya alamin saya ikut pelatihan sama Bu Iis tapi jarang praktek gitu kan. Jadi Lupa suka lagi ya Bu lupa ya. dan ya suka lupa sama yang terpenting, betul kata Pandang Cahya bahwa mungkin pengolahan data yang paling utamanya adalah interpretasi dari hasil luarannya, kita harus bisa baca sih itu gitu. Jadi itu yang nanti bisa memberikan apa namanya gambaran kondisi yang seperti apa di lapangan. Itu sih Bu. Bu Fitri, kayaknya waktu kita nguji bareng kena banget ya, itu sampai ingat terus kayaknya Bu Fitri. Iya Ibu, karena memang betul Bu, saya ngakuin bahwa sebagian besar mungkin mahasiswa menganggap bahwa oh gampang, udah ada software tinggal input klik 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 gitu. Tapi sebetulnya yang itu Bu yang cukup ngena banget, bahwa apa sih yang bisa ujikan informasikan dari sana itu teh naon gitu itu aja. Ya sih Bu, itu Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, Pandang, Pak Bu Aan, Bu Fitri, Bu Eyus, juga terima kasih atas materinya. Juga adik-adik semua, semangat terus, sehat terus, Bu Fitri cepat sembuh semuanya, Pandang juga, dan semuanya. Sekian, kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke.